viewers, share my home cook recipe. Hari ini aku akan bikin dinner yang temanya fancy gitu. Pokoknya dinner mewah dengan 3 komponen. Penasaran nggak apa aja? Let's go! Oke, untuk komponen pertama adalah mashed potato. Jadi kalau fancy dinner pakai lamb, temennya ada mashed potato. Bikinnya gampang banget. Bahan pertama itu ada kentang. Ya, kita akan pakai beberapa kentang. Ukuran besar lebih bagus. Terus kita di sini ada herb atau daun-daunan yang aromatik, ada rosemary sama daun bawang. Kalian boleh pakai apa aja yang kalian suka. Susu, usahakan di temperatur ruangan susunya. Terus kemudian di sini aku ada garlic butter ya atau compound butter yang udah ada rosemary sama garlic sama sedikit kulit lemon. Pepper, black pepper, crushed black pepper atau pepper apapun yang kalian punya ya, merica. Sama aku ada sea salt atau garam. Oke, pertama kita akan peeling the potato atau dikupas ya. Kalian boleh pakai pisau, nggak usah dipakai pisau lama banget. Get yourself a peeler, pakai peeler aja ya untuk mempercepat prosesnya. Kulitnya nggak usah terlalu bersih, tapi sebelum kalian peeling itu pastikan digosok jadi nggak ada tanah atau kotoran yang nempel di kentang. Kalau aku suka akan bikin the rustic style, my al dente style mashed potato. Oke. Jadi saat kita bikin mashed potato, kuncinya itu ada di 2 hal, yaitu di temperatur dan temperatur si susunya. Jadi saat kalian mash, pastikan susunya itu di temperatur ruangan. Jadi kalian mangkok yang berisi air. Mangkok yang kenapa kentang itu saat kalian setelah potong itu harus dimasukkan ke mangkok berisi air supaya tidak teroksidasi, jadi warnanya tetap kuning ya, jadi nggak berubah jadi coklat. Itu penting ya. Kita akan kupas sisa dari kentangnya semua, terus kita akan chop, kita akan masuk ke water, baru kita put in the boiling pot. Kita akan masukin kentangnya ke panci. Jangan lupa selalu kasih garam. Jadi kalau kalian lagi ngerebus sayuran, terutama kentang, itu butuh rasa atau butuh flavor. Jadi saat di boiling itu perlu dikasih garam. Oke, boiling water, salt. Itu yang kita cari. Airnya udah boiling. Saat dimasukin garam, dia akan bereaksi. Terus sekarang kita akan masukin kentangnya pelan-pelan. Be careful, do not splash yourself. Kalau airnya kebanyakan, kalian bisa buang sedikit. Kita akan tutup sebagian aja, biarin terbuka sedikit, terus blending sama herbs sama milknya. Oke, see you in half an hour. Sambil kita nungguin kentangnya matang, boiling, kita akan prepare herbnya. Sini tadi kentangnya sekitar 1 kilo, jadi aku akan pakai 3 batang daun bawang. Kita akan slice finely ya, potong tipis. Terus nanti kita akan masukin pas kentangnya masih panas. Jadi idenya adalah si daun bawangnya ini nanti akan sedikit dimasak dari panas si kentangnya itu. Jadi rasanya nggak akan terlalu strong gitu, terlalu overpowering. So pokoknya ini terus kita akan kasih tipis. Kalau kalian nggak punya rosemary, bisa pakai parsley atau cuma pakai daun bawang aja cukup ya. Jadi ini bisa pakai herb kesukaan kalian, mau pakai mint juga boleh, mau pakai basil juga boleh. It's all up to you. Tapi biasanya kentang itu paling cocok biasanya pasangannya sama rosemary. Not like that, but yeah. Jadi kita strip. Biasanya di ujung tangkainya yang masih muda ini agak lembut ya, jadi nggak apa-apa, itu masih bisa dipakai. Tapi bagian yang bawahnya, stemnya atau tangkainya ini keras banget. Jadi kalian bisa pakai ini sebenarnya sebagai tusuk kebab yang nanti akan ngasih aroma lebih di daging kalian kalau kalian bikin sate atau kebab. Terus kita akan chop daunnya. Daun rosemary ini kalau kalian punya pot plant di rumah, itu lebih suka sama daerah cuaca yang cukup dingin. Jadi oke.
kentang kita kayaknya udah siap ya guys, sudah 25 menit. Aku akan liatin sebelum kita buang airnya dan kita mulai mash. Jadi kalau si kentangnya, kalau kalian tusuk tuh udah hancur kayak gini, jadi kita mau kentangnya itu betul-betul lembek, betul-betul matang ya. Oke, kayak gini. Terus langsung hancur. That's what we want. Jadi sampai betul-betul lembek. Sekarang kita membuang airnya. Ya, karena kita memang bener-bener pengen si mashnya atau kentangnya ini betul-betul panas. Kita bisa lihat di sini karena ini masih steaming, otomatis daun-daunan atau herb yang kita masukin pun akan matang dengan sendirinya. Karena temperatur kentangnya panas. That's not much, so kita coba pakai semuanya biar nggak hambur, sayang juga. Kalau kamu suka boleh diminum kalau ada sisanya. Kalian bisa adjust kekentalan atau tekstur dari si mashed potato. Kalau aku agak suka sedikit nggak encer ya, tapi lebih lembut gitu. Jadi kita banyak pakai susu kayak gini. So, okay, I personally think that is perfect. Aku sukanya teksturnya segini. Oke, mashed potato kita udah fluffy ya. Kita akan plating. Kalian boleh pakai piring yang tertutup. Aku pengen pakai piring yang terbuka, jadi kita bisa taruh a little bit of butter di atasnya. Ya, kalian bisa lihat di sini. It's so soft, it's so nice, it's so fluffy, dan ini cuma bisa kalau kalian pengen resultnya seperti ini. Mashnya waktu kentangnya itu lagi dalam keadaan betul-betul panas. Ya, jadi temperatur itu sangat-sangat penting banget. Dengan kalian memplating pakai plate terbuka kayak gini, ini memungkinkan si mashed potato-nya atau kentangnya itu untuk jadi dingin lebih cepat ya. Jadi aku suggest kalau kalian penyajiannya seperti ini, itu lebih baik langsung cepet dimakan. Kalau enggak, kita bisa tutup pakai aluminium foil, which is what we can do. Oke, kita ratain, we will create a little dip kayak gini. Apa sih fungsinya? I will show you. Akan tambahin sedikit butter. Jadi nanti si butternya itu melted dan dia akan diam di daerah dipnya ini yang kita bikin tadi. Sebenarnya ini udah cukup, tapi kalau misalnya mau tambahin little bit of lemon zest kayak gini, a little bit of pepper, a little bit of salt again. Okay. As you can see, butternya melted di tengah-tengah. Ya, well, it's not the healthiest, tapi this is so delicious. Pokoknya ini enak banget. Ini adalah salah satu makanan favorit aku. So, mashed potato dengan herb and melted butter. Komponen yang pertama selesai. Aku akan ketemu sama kalian di komponen berikutnya. Oke, bye for now.